Terdengar ya oke untuk share screen-nya akan dibantu. Oke, jadi untuk materi hari ini itu berkaitan dengan yang pernah kita bahas untuk personal color analysis, di mana sebenarnya untuk beauty class, the grooming, dan juga personal color analysis ini bukan hanya sekedar materi, di mana ini juga kita akan tujuannya tuh lebih ke pengembangan diri dan juga profesionalisme. Nah, jadi yang sekarang akan kita bahas itu tentang grooming. Nah, di mana untuk grooming itu adalah yang paling penting kita sebagai yang paling terdepan gitu ya. Oke, untuk nextnya. Nah, jadi di sini ada pepatah mengatakan the apparel often proclaims the man, bahwa penampilan itu adalah yang paling utamanya. Next. Oke, nah jadi di sini grooming itu meliputi beberapa uh, kategori gitu ya. Di sini ada tentang grooming, body image, dan juga self esteem. Lanjut, next. Nah, jadi apa sih body image itu? Nah, jadi body image ini adalah pengalaman individu seseorang yang memang persepsi terhadap bentuk dan juga berat badan atau berat tubuh seseorang, serta perilaku yang mengarah pada evaluasi individu terhadap penampilan fisiknya. Jadi body image ini lebih diibaratkan seperti penampilan gitu ya yang berpengaruh kepada bentuk dan juga berat badan seseorang. Jadi lebih ke tujuannya adalah profesionalismenya. Next. Nah, jadi di sini ada beberapa eh, faktor cara untuk membangun body image yang positif. Yang pertama kita harus mengenali tubuh kita tuh seperti apa sih gitu ya. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi secara realistis perubahan yang bisa dilakukan. Nah, membuat tujuan buat diri sendiri. Kemudian harus fokus sama keunikan diri juga. Dan yang terakhir juga membangun kepercayaan diri dengan memberikan pujian pada diri sendiri juga. Next. Nah, jadi apa sih grooming itu ya? Nah, jadi grooming di sini adalah penampilan diri seseorang yang terjaga dan selalu rapi secara keseluruhan, pastinya mulai dari ujung rambut sampai di ujung kaki. Nah, jadi kalau untuk grooming itu dilihatnya bukan hanya wajah yang cantik, makeup yang mahal, baju yang mahal, tapi memang grooming ini dilihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, tetap terjaga rapi, terjaga sesuai, bersih, dan juga pastinya penyesuaikan dengan standarnya di masing-masing divisinya seperti itu. Next. Nah, di sini ada kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini adalah sebuah pikiran, perasaan, pandangan seseorang atas diri mereka sendiri. Jadi lebih ke kepercayaan diri kita yang bisa kita tuh harus suka sama diri kita dulu gitu. Next. Nah, jadi pentingnya grooming ini ternyata kita cuma butuh waktu 5 detik aja untuk membentuk kesan pertama. Cuma 5 detik gitu ya. Yang pertama yang bisa dilihat itu adalah status sosial, kesehatan, tingkat pendidikan, kecerdasan, dan juga visinya. Next. Oke, jadi dari 5 detik pertama itu, yang kesan pertamanya yang dilihat adalah yang pertama ada di penampilan dan juga bahasa tubuh. Nah, itu poinnya lebih paling besar ya, 55%. Penampilan dan bahasa tubuh ini adalah yang paling penting di grooming. Kemudian 38%-nya ada di bagaimana bicaranya, intonasinya, kecepatannya, kemudian juga nada suaranya. Jadi memang poin paling banyak ini adalah di penampilan dan bahasa tubuh untuk membentuk kesan pertama yang baik. Next. Dan tujuan grooming pastinya untuk mengenakan pakaian yang tepat, penampilan yang bersih, yang rapi, jadi nggak hanya memberikan kesan yang baik bagi orang lain yang bisa diandalkan, tapi juga meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kalau kita udah bergrooming yang baik, pastinya juga tujuannya kita akan lebih percaya diri berbicara maupun bertemu dengan orang lain. Seperti itu. Next. Oke, dan di sini ada benefit grooming ya, atau tujuan dari grooming sendiri pastinya memberikan pelindungan, itu sudah pasti. Kemudian juga membentuk tubuh, meningkatkan profesionalisme, membuat orang lain lebih merasa dihargai,
membangun kepercayaan klien, dan juga meningkatkan rasa percaya di antara kolega. Seperti itu. Jadi untuk benefit grooming ini nggak cuman biar kita tampil cantik aja, tidak. Ternyata banyak banget ya benefitnya. Yang paling utama pastinya juga memberikan perlindungan itu udah pasti. Terus juga dengan kita bergrooming yang baik, kita akan membentuk tubuh sesuai dengan bentuk tubuhnya. Nanti kita akan ada bahas bentuk tubuhnya juga. Meningkatkan profesionalisme sudah pasti dan juga pastinya membuat orang lain itu merasa dihargai dengan kita bergrooming yang baik dan juga yang tepat. Next. Oke, jadi untuk personal grooming ini meliputi beberapa eh, yang perlu dijaga tuh apa gitu ya. Pertama adalah gigi bersih dan tidak bau gitu ya. Kemudian menjaga berat badan. Berat badannya tuh nggak harus yang kurus atau seperti apa, tapi yang ideal. Kemudian pakaiannya selalu bersih dan juga rapi. Menjaga aroma tubuh. Pastinya harus menggunakan roll on, tidak hanya roll on dan juga parfum. Tapi parfum yang digunakan juga jangan terlalu berlebihan. Untuk parfum ini disesuaikan dengan occasionnya. Kalau memang lagi bertemu dengan orang-orang yang memang dia tuh misalkan kalau lagi di rumah sakit kan nggak usah yang terlalu strong banget gitu ya untuk penggunaan parfumnya yang soft aja, yang segar dan pastinya bisa lebih energi. Kemudian menjaga kebersihan kuku dan yang terakhir merawat wajah agar tampak sehat dan bersih. Next. Oke, grooming itu adalah serasi, sesuai, rapi, sikap. Jadi singkatnya arti grooming itu adalah serasi, sesuai outfit yang kita gunakan, rapi, tidak lecek, dan juga sikap yang baik. Next. Oke, di sini untuk bentuk tubuh laki-laki ya. Jadi grooming ini tidak hanya untuk perempuan saja, tapi untuk laki-laki. Nah, ini adalah bentuk tubuh, usia tepat dan juga waktu. Next. Nah, sesuai itu seperti tadi dan untuk kata rapi maksudnya adalah rapi itu bersih dari noda make up, makanan, keringat dan juga parfum yang menempel di baju. Kemudian baju yang kita gunakan itu tidak lusuh, tidak lecek dan juga nggak kusam. Pastinya juga tidak robek atau berlubang. Mungkin kancingnya ada yang lepas, itu tidak bisa digunakan. Baju yang kita gunakan tidak boleh terlalu longgar, terlalu ketat, pendek, panjang atau lebar, tapi yang pas-pas saja. Dan pastinya bajunya tidak berbau apek gitu ya. Kemudian juga tidak dijumpai garis-garis atau bayangan-bayangan pakaian dalam. Jadi pastikan kalau kita berpenampilan itu bajunya memang bukan yang transparan. Kalau memang transparan mungkin bisa di mix and match dengan menggunakan vest atau menggunakan blazer. Next. Nah, untuk sikap, maksud dari sikap adalah seperti ini, seperti sikap cara berdiri gitu ya. Cara berdiri yang rapi, kemudian cara duduk juga di sini terlihat gitu ya. Bagaimana kalau untuk wanita cara duduknya itu seperti pada gambar. Nah, kemudian untuk cara duduk ini juga ketika memang baru bertemu dengan seseorang, cara duduknya itu tidak yang langsung menyender ke belakang bagian punggungnya, tapi memang agak sedikit di ujung kursi supaya lebih terlihat sopan. Next. Nah, di sini ada do and dance-nya dalam melakukan grooming. Kita lihat apa saja. Next. Oke, dan ini yang harus dilakukan. Nah, ini adalah referensi outfit ketika uh, menggunakan baju yang memang occasion-nya itu yang tidak menggunakan seragam gitu ya. Nah, ini bisa sebagai referensi seperti blazer, kemudian kemeja, rok, sepatu, dan juga heels serta tasnya. Next. Nah, ini adalah referensi untuk pakaian profesional gitu ya, di mana pastinya harus menggunakan jas, menggunakan kemeja yang tidak bermotif. Untuk jam tangan juga laki-laki nggak usah yang terlalu bermotif atau yang too much, bisa menggunakan warna yang aman, warna coklat, mungkin warna silver atau warna gold. Nah, untuk sepatu juga warnanya nggak yang mencolok atau banyak coraknya, tapi warnanya yang aman yaitu warna-warna yang coklat, hitam, atau warna-warna navy itu juga masih diperbolehkan.
Nah, ini rekomendasi untuk yang wanita, untuk tas ketika ke kantor gitu bisa menggunakan warna-warna yang aman, warna hitam, warna coklat, atau warna putih, krem, ivory, seperti itu. Next. Nah, kalau ini adalah rekomendasi atau referensi dari pakaian bisnis casual ya. Jadi ini hanya sebagai referensi. Kalau bingung mau mix and match outfit itu seperti apa, nah ini hanyalah referensi. Jadi boleh di foto. Jadi kalau untuk yang laki-laki yang sebelah kiri ini bisa menggunakan baju warna krem gitu atau warna navy disesuaikan mix and match. Nah, ini inline dengan beberapa waktu yang pernah kita bahas tentang personal color analysis di mana itu tuh untuk penggunaan outfit yang sesuai. Jadi kalau sedang menggunakan warna bajunya atau kemejanya navy bisa mix and match dengan jaket atau sweaternya tuh warnanya grey gitu ya. Nah, kalau sudah menggunakan warna ini, jadi untuk bawahannya atau celananya bisa menggunakan warna yang coklat, sepatu juga warna coklat. Jadi ini adalah padu padan outfit yang sesuai dengan personal color analysis. Seperti itu. Nah, untuk yang sebelah kanan juga sama mix and match-nya ini yang sudah sesuainya. Next. Nah, di sini untuk atasan, jadi kalau untuk atasan di sini lebih baik pilih coraknya tuh yang kecil. Kadang kan kalau untuk atasan tuh seperti blus atau kemeja suka yang coraknya besar atau yang bunga-bunga gitu ya. Nah, yang seperti ini tuh kurang disarankan kecuali untuk occasion tertentu seperti ke pesta atau menghadiri acara-acara yang memang semi formal. Tapi kalau untuk yang formal disarankannya seperti pada slide gitu ya. Jadi coraknya tuh yang kecil dan gunakan satu warna, bukan lebih dari tiga warna. Mungkin kalau dua warna masih aman, seperti warna hitam dan putih masih aman, atau warna putih dan navy itu masih aman. Tapi kalau warnanya sudah merah dan kuning atau hijau dan kuning itu kurang eh, make sense gitu ya. Nah, seperti yang di kanan juga untuk kemeja laki-lakinya, corak yang dimaksud juga dia kayak cuman garis aja, nggak usah yang terlalu banyak coraknya. Next. Oke, di sini juga ada rekomendasi blazer atau cardigan ya. Jadi bisa digunakan untuk semi formalnya. Ini dapat dipadu-padankan dengan atasan lengan yang untuk bisnis casual. Seperti itu. Next. Oke, nah ini rekomendasi sepatu ya. Kalau untuk sepatu mungkin ini bisa di referensi untuk pesta gitu ya. Karena kalau untuk di rumah sakit mungkin menggunakan heels yang 3 senti atau yang memang cats seperti itu. Next. Nah ini juga rekomendasi tas yang digunakan itu warna-warna yang aman, yang netral, bukan warna-warna yang mencolok. Next. Nah, ini rekomendasi celana. Celana yang dimaksud juga yang bisa digunakan adalah celana-celana yang bukan celana cutbray atau celana pensil gitu ya. Kalau yang zaman sekarang gitu. Jadi celananya itu benar-benar celana yang memang eh, sesuai gitu ya, yang memang lurus aja, yang tidak terlalu membentuk tubuh lebih kelihatan seperti itu. Dan juga untuk warna bisa warna-warna yang netral gitu ya, warna-warna hitam, warna krem, warna navy, warna grey ataupun yang warna abu-abu tua. Jadi ini adalah warna-warna aman rekomendasi untuk yang prianya. Next. Nah, ini rekomendasi aksesoris. Jadi kalau untuk bekerja gitu aksesoris yang digunakan itu tidak berlebihan. Jika menggunakan cincin tidak boleh lebih dari dua gitu ya. Dan juga jangan yang terlalu besar yang ada mutiaranya gitu, yang ada berliannya itu kurang disarankan. Kemudian kalau yang menggunakan anting juga jangan menggunakan anting yang menjuntai, tapi antingnya tuh yang tusuk aja gitu, yang kecil seperti pada slide. Untuk jam tangan juga menggunakan yang simple. Untuk gelang juga gelangnya mungkin jangan yang gelang yang bulat gitu kalau mau yang rantai, tapi yang eh, size-nya tuh yang nggak terlalu besar gitu ya. Next. Nah, ini rekomendasi dasi juga dasinya juga nggak usah terlalu yang banyak corak, warna-warnanya bisa warna-warna yang netral aja seperti itu. Next.
Kaos kaki ini rekomendasi juga ya, sama ada warna hitam, warna krem. Ini buat rekomendasi kaos kaki yang digunakan. Jangan menggunakan warna-warna seperti pink, hijau gitu ya, atau ungu. Jadi itu tidak sangat disarankan untuk dalam profesionalisme berpakaian atau bergrooming. Jadi inilah rekomendasi yang sesuai dengan profesionalismenya. Begitu juga dengan ikat pinggang, warna yang digunakan bisa warna hitam atau warna yang coklat. Coklatnya pun bukan coklat krem, tapi coklat yang lebih ke mahogani gitu yang agak tua. Next. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Kita lihat. Next. Oke, jadi di sini ada contoh penampilan yang tidak profesional dan tidak pantas. Baju yang memamerkan bagian tubuh, nah itu tidak boleh ya. Pakaian yang terlalu ketat atau pendek pun tidak boleh. Memakai sepatu atau aksesoris yang berlebihan itu tidak boleh. Next. Oke, next. Kita next. Oke, boleh sebelumnya. Oke, di sini akan aku bahas tentang bentuk tubuh ya, di mana di sini pastinya kita bingung kalau menggunakan baju itu yang sesuai bentuk tubuh tuh harus seperti apa gitu ya. Nah, jadi bentuk tubuh tuh di sini ternyata banyak macamnya. Kayak kita next, bentuk tubuh yang pertama di sini ada bentuk tubuh apel. Nah, mungkin bisa sambil dilihat kira-kira bentuk tubuh saya seperti apa nih ya. Ternyata bentuk tubuh apel ini adalah bagian dadanya dia agak sedikit lebar gitu ya. Kemudian bahunya tuh lebar, pinggangnya agak lebar dan pinggulnya tuh dia sempit. Pahanya dan kakinya tuh kecil. Nah, ini adalah bentuk tubuh apel. Jadi bentuk tubuh apel ini adalah bentuk tubuh yang kalau menggunakan eh, celana gitu bisa bentuknya tuh jangan yang terlalu kecil karena nanti bisa membentuk bagian si pinggangnya tuh terlalu jadi kayak lebar banget seperti itu. Next. Oke, kalau untuk bentuk tubuh apel yang boleh dilakukan itu pastinya menggunakan dress dengan model yang align ya untuk membentuk lekukan-lekukan di pinggang yang cenderung lebar. Kemudian pakaian yang selalu cocok digunakan untuk si tubuh apel ini tuh yang kayak blus gitu ya. Nah, yang blus ini juga kayak kaosnya pun jangan terlalu ketat dan juga dress dengan potongan yang V-neck kayak gitu. Yang tidak boleh dilakukan untuk yang punya bentuk tubuhnya apel itu nggak boleh menggunakan celana atau rok yang terlalu ketat, ya itu nggak boleh karena akan membuat tubuhnya tuh kayak kelihatan berisi, jadi agak sedikit longgar gitu ya. Terus kemudian juga jangan menggunakan sabuk yang berukuran terlalu besar. Jadi kalau mau pakai sabuk mungkin bisa di pinggang tapi yang kecil aja seperti itu. Next. Nah, yang kedua di sini ada bentuk tubuh yang jam pasir. Nah, kalau bentuk tubuh jam pasir itu bagian dada atau pinggulnya tuh kayak lebih lebar, di pinggangnya tuh dia kecil gitu. Kalau untuk bentuk tubuh jam pasir itu kayaknya orang Indonesia tuh banyak yang bentuk tubuhnya tuh seperti jam pasir karena bagian dada sama pinggulnya tuh besar, terus bagian pinggangnya tuh dia kecil. Jadi kita lihat do and dance-nya. Next. Oke, ini lanjutnya ke bentuk tubuh pir ya. Kalau bentuk tubuh pir, di sini dadanya tuh sempit, bahunya tuh juga nggak lebar, bahunya kecil, dadanya tuh dia kecil, pinggangnya kecil, yang besarnya tuh hanya di bagian paha dan juga panggul. Nah, itu adalah yang punya bentuk tubuhnya tuh pir, seperti itu. Jadi atasnya kecil, bawahnya besar, seperti itu. Next. Nah, ini do and dance-nya. Jadi, gunakan celana yang lebar gitu ya. Gunakan celana yang lebar. Terus warnanya tuh yang agak gelap, jangan yang terlalu cerah. Atau kalau mau pakai rok juga roknya boleh, tapi jangan rok yang terlalu ngepres seperti itu. Nah, yang tidak boleh dilakukan di sini, celana atau roknya tuh nggak boleh terlalu ketat ya. Karena kalau misalkan terlalu ketat, dia bisa membentuk tubuhnya tuh kelihatan lebih menonjol dan jadi kelihatannya tuh kayak lebih berisi. Seperti itu. Next.
Nah, di sini ada bentuk tubuh segitiga terbalik. Kalau segitiga terbalik ini bahunya tuh lebih besar ya dibandingkan pinggangnya. Kemudian bokongnya tuh rata, dadanya tuh besar, punggungnya tuh penuh. Jadi simpelnya tuh pokoknya dia yang punya bagian dadanya besar, pinggangnya kecil, ke bawahnya itu dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nah, ini adalah bentuk segitiga terbalik seperti itu. Next. Oke, next. Oke, do and dance-nya boleh sebelumnya. Oke, untuk do and dance-nya di sini kalau untuk yang punya bentuk tubuh segitiga terbalik, itu pastinya bisa menggunakan baju atau kaos yang bahannya tuh jatuh gitu ya. Nggak kaku atau bahannya tuh yang sekarang tuh kayak bahan-bahan shimmer tapi yang lembut, nah itu boleh. Kemudian menggunakan celana, dress atau rok dengan potongannya tuh yang lebar gitu ya. Nah, yang tidak boleh dilakukan itu nggak boleh menggunakan tank top atau baju tanpa lengan. Itu kurang disarankan. Karena kalau baju tanpa lengan itu akan memperlihatkan bahu yang lebar. Mungkin bisa di mix dengan menggunakan vest yang memang ada tangannya sedikit. Hindari penggunaan celana atau rok yang ketat atau model pensil. Nah, ini kurang disarankan. Next. Oke, di sini ada bentuk tubuh persegi. Nah, kalau untuk bentuk tubuh persegi, lebarnya tuh di pinggang nyaris sama seperti pinggulnya. Kemudian lebar bahunya itu sama seperti bagian si pinggang sama panggulnya. Jadi kayak bentuknya tuh lurus gitu ya. Jadi nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Nah, ini adalah yang punya bentuk tubuh persegi gitu ya. Jadi benar-benar sesuai banget dari atas sampai bawah itu dia lurus gitu ya. Oke, jadi nggak ada lekukan-lekukan tubuh yang signifikan seperti pinggangnya kecil atau pahanya besar, itu tidak. Next. Nah, untuk bentuk tubuh persegi yang boleh dilakukan pastinya menggunakan baju dua gitu ya, dua warna atau dua baju gitu ya untuk menyamarkan bentuk tubuh yang tanpa lakukan itu. Nah, jika pengen pakai dress gitu ya, boleh dressnya itu yang kayak terusan aja, tambahin aksesoris seperti ikat pinggang di pinggang gitu, tapi jangan terlalu besar, yang kecil aja, supaya memberikan efek yang terlihat lebih ada lekukannya karena kalau misalkan pakai dress yang panjang aja tanpa ada ikat pinggang yang kecil itu kelihatannya kayak kurang profesional gitu. Jadi boleh menggunakan ikat pinggang tapi jangan yang terlalu besar, ikat pinggangnya yang kecil saja. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Di sini nggak boleh pakai baju yang terlalu longgar gitu. Mungkin bisa yang agak sedikit sesuai bentuk tubuhnya aja tapi jangan terlalu ketat juga. Kalau misalkan dadanya kecil, jangan pakai kerah yang rendah gitu ya. Jadi harus yang agak tinggi supaya bisa menyamarkan. Seperti itu. Next. Oke, next. Oke, ternyata di sini untuk groomingnya sudah selesai. Jadi kesimpulannya untuk grooming yang dibahas ini lebih ke bagaimana kita menjaga profesionalisme mulai dari ujung dari kepala sampai ujung kaki gitu ya. Dilihatnya bukan hanya makeup dan juga baju yang kita gunakan, tapi ini juga dengan sikap dan juga cara bicara. Karena untuk grooming ini adalah memang yang paling besarnya tuh poinnya di penampilan dan juga eh, bahasa tubuhnya yang 38%-nya itu dia ada di intonasi suara gitu ya, bagaimana cara berbicara, intonasi tinggi atau rendahnya nada suaranya seperti itu. Jadi untuk grooming ini lebih ke bagaimana menjaga penampilan pakaian, terus juga wajah gitu ya. Bagaimana kalau misalkan teman-teman semua di sini kalau untuk wajah aku tuh nggak suka yang makeup banget gitu ya. Itu tidak terlalu menjadi fokus kalau mau grooming makeupnya harus cantik, harus bagus, harus tebal tuh tidak, tapi bisa dirawat atau dijaga dengan kita menggunakan produk skincare dan juga pastinya supaya terlihat lebih fresh, lebih segar seperti itu. Oke, untuk materi groomingnya sudah selesai. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mbak Wulan atas materinya yang sangat mencerahkan dan tentu ini relevan dan juga berguna di kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan dapat membantu kita semua untuk dapat membangun grooming yang baik ke diri kita. Dan sebelumnya juga terima kasih kepada Dr. Aryani karena sudah bergabung dan juga hadir di sesi We Grow pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand ataupun dapat menuliskannya di kolom chat. Mari kita manfaatkan sesi ini untuk berdiskusi dan juga memperkaya pemahaman kita bersama. Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun menuliskannya di kolom chat. At- Baik, eh, di sini ada yang raise hand, yaitu Ibu Radia. Selamat pagi, Mbak Ulan. Apakah suara Selamat saya jelas? pagi. Iya, Ya. Apakah suara saya jelas? jelas-jelas, cuman agak kecil ya, Dok. Baik. Baik, terima kasih Mbak Ulan untuk sesi sharingnya Jauh Mbak Iya. Oh, bentar aku coba copot dulu deh headsetnya. Halo, apa sudah lebih jelas? Iya, sudah jelas. Oke, baik. Mbak Ulan, terima kasih sekali lagi untuk sharingnya pada sesi pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya eh, tanyakan sebenarnya lebih ke diskusi bersama ya, karena memang materi pada pagi hari ini tuh sebetulnya eh, lebih ke arah personality sekali gitu ya. Jadi, tapi dampaknya nanti tentu sangat berpengaruh dengan institusi kita. Nah, yang pertama misalnya gini, ada kasus, ada seorang tenaga kesehatan atau petugas rumah sakit misalnya, dia datang dengan pakaian yang rapi, tetapi wajahnya tuh terlihat lelah dan kurang segar. Mungkin kalau kami tuh biasanya kan kurang tidur, kemudian suka shift malam begitu, kemudian ada beberapa faktor lah yang mempengaruhi begitu. Nah, dari sisi grooming, untuk case ini apa yang perlu diperbaiki? Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada eh, petugas atau karyawan yang datang dengan outfit yang fashionable gitu, di disampaikan seperti yang tadi Mbak Wulan sudah paparkan gitu. Tapi in realnya sebetulnya itu ada yang tidak sesuai di lingkungan kerja rumah sakit gitu, karena tentu kalau di area rumah sakit itu ada dudons yang lebih mendalam dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Wulan. Nah, untuk case seperti ini, konsep groomingnya bagaimana, Mbak? Dan apakah dengan kondisi, misalnya yang tadi di case pertama untuk kondisi shift yang padat dan panjang, tentu bagaimana cara menjaga strateginya untuk tetap optimal sepanjang performance penampilan di tempat kerja. Seperti halnya hari ini, mungkin saya sangat terlihat sekali matanya lesu gitu kan, apa kantong matanya hitam gitu karena memang kurang tidur, kurang istirahat gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa diatasi sebagai bentuk menjaga profesionalisme kita itu seperti apa dari sisi grooming. Terima kasih Mbak Wulan. Baik, terima kasih Bradia untuk pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, ada seorang petugas rumah sakit datang gitu ya, karena kurang tidur itu bagaimana untuk menyikapinya gitu atau solusinya seperti apa. Nah kalau untuk yang pertama itu pasti karena memang di rumah sakit pasti long shift gitu, ada yang dari pagi sampai besok paginya lagi gitu ya. Pastinya kan mata panda gitu kurang fresh. Sebenarnya lebih ke yang pertama pastinya adalah uniformnya dulu aja. Uniformnya itu yang rapi, yang bersih, dan juga pastinya tidak lecek dan juga wangi. Nah, karena kalau kita sudah mengenakan penampilan yang memang bersih, serasi tadi ya, sesuai, rapi, dan juga pokoknya sesuai dengan yang memang rapihnya, walaupun kita memang kayak kurang tidur atau capek, itu biasanya tuh bisa langsung lebih semangat. Kemudian kalau misalkan untuk mengatasi
kelihatan banget mata Panda atau capek gitu ya. Mungkin bisa karena pakai masker, mungkin di area matanya itu supaya nggak terlihat seperti itu, di bawah matanya itu boleh dikasih seperti cream blush gitu ya untuk memberikan warna supaya bisa menyamarkan under eye-nya karena kalau misalnya lelah itu dari mata tuh kelihatan banget. Tapi kalau kita berikan seperti tampilan make up mata, kalau alis kayak asir-asir aja atau memang di under eye-nya itu bisa memberikan yang terlihat lebih fresh seperti itu. Kemudian juga untuk kita bikin afirmasi diri di pagi mungkinnya kayak hari ini sangat lelah gitu tapi kita bikin afirmasi diri pokoknya hari ini harus semangat gitu kasih motivasi buat diri sendiri mungkin bisa orang kan kalau mau afirmasi itu beda-beda ya ada yang memang pagi-pagi kalau misalkan lagi ada problem atau memang lagi kelelahan harus cerita dulu sama temennya biar bisa bikin semangat ada juga memang bisa memotivasi diri sendiri seperti itu nah kemudian yang kedua petugas rumah sakit datangnya sudah profesionalisme seperti yang tadi sudah dipaparkan materinya, tapi memang mengingat karena di rumah sakit ada do and don'ts-nya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang case kedua gitu ya, itu lebih bisa disesuaikan dengan uniform atau SOP dari rumah sakit masing-masing. Yang pasti walaupun memang tidak dia datang ke profesionalisme, tapi misalkan wajahnya atau kurang fresh gitu ya, mungkin bisa disesuaikan aja untuk outfitnya atau seragamnya itu menggunakan sesuai dengan SOP-nya. Seperti itu sih paling Kak. Baik. Untuk Bu Radia, apakah sudah jelas? Baik, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat ya Mbak. Yang pertama dari Mas Farhan. Terima kasih atas paparannya. Yang pertanyaan pertamanya, apakah ada saran gaya berpakaian untuk pria buncit? Yang kedua, untuk pria beruban, mana sih yang lebih disarankan di cat coklat aja rambutnya, cat coklat tua ataupun potong rambut pendek? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Kalau untuk tips bagaimana cara mengatasi untuk yang perutnya maaf buncit gitu ya, itu paling bisa menggunakan ikat pinggang tapi jangan terlalu kencang. Nah kemudian kalau misalnya seperti itu boleh menggunakan jas untuk menutupi. Tapi kalau memang tidak menggunakan jas, paling menggunakan bajunya tuh jangan yang terlalu ketat. Tapi agak sedikit longgar seperti itu. Tapi kalau misalkan di rumah sakit memang tidak menggunakan jas gitu ya, itu bisa menggunakan baju jangan terlalu sempit atau terlalu sempit atau ketat tapi yang agak longgar dan menggunakan celana itu celananya juga jangan terlalu kencang karena kalau terlalu kencang khawatirnya jadi eh, mempersempit gerak juga seperti itu dan kalau yang beruban itu seperti apa mengatasinya dipotong pendek kah atau dicat tergantung sama kepercayaan dirinya kalau memang lebih percaya diri dipotong pendek agar terlihat lebih rapi walaupun ubannya tetap terlihat itu tidak apa-apa tapi kalau memang supaya lebih rapi supaya lebih terlihat groomingnya yang baik itu lebih bagus juga dicat tapi catnya warna coklat karena memang dari untuk mewarnai rambut itu kurang disarankan ya kalau dicatnya menggunakan warna yang hitam jadi coklatnya bisa menggunakan yang dark brown yang benar-benar dark brownnya itu yang coklat gelap bukan yang masih terlihat coklatnya seperti itu tapi kembali lagi sama kepercayaan diri masing-masing. Jika memang kalau dipotong pendek terlihat lebih rapih itu lebih oke, boleh dilakukan seperti itu. Tapi kalau mau dicat, benar-benar pastikan cat rambutnya itu benar-benar dark brown yang benar-benar dark, bukan yang coklatnya masih ke light. Karena ada beberapa produk yang memang dark brown, tapi memang hasil di rambut itu jadinya lebih terlihat terang seperti itu. Jadi kalau mau aman sebenarnya kalau dari saya lebih baik dipotong pendek yang rapi supaya terlihat lebih profesional. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Semoga pertanyaannya untuk Mas Farhan sudah menjawab dan juga bisa dipraktekkan ya Mas Farhan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Mutia. Apakah ada tips untuk mix and match colorful outfit? Karena dari contoh lebih banyak saran warnanya mute ataupun natural. Mix and match
mix and match outfit untuk warna-warna yang lainnya ya. Maksudnya seperti itu kan? Iya Mbak, yang lebih colorful gitu. Kalau tadi kan warnanya lebih ke kalem Ya. gitu. Kalau ini Mbak Mutia nanyanya yang colorful. Oke, baik. Kalau untuk yang colorful, kalau kita inline-kan dengan materi kita beberapa waktu lalu itu lebih ke yang hasil personal color-nya adalah warm spring. Di mana warm spring itu disebut dengan cewek matahari atau cewek kue gitu. Jadi mix and match colorful-nya tuh misal hijab menggunakan warna ivory. Warna ivory itu kayak warna-warna butter gitu ya. Yang memang kemarin tuh lagi tren lebaran, nah warna-warna seperti itu. Nah, bajunya atau blusnya menggunakan warna yang warna baby pink. Nah, itu udah colorful banget. Nah, untuk celananya atau roknya bisa menggunakan warna yang agak lebih ke buttery juga seperti itu. Ini tuh colorfulnya. Kalau misalkan mau lebih colorful lagi gitu ya, misalkan warna outfitnya atau warna bajunya adalah warna fuchsia. Nah, warna fuchsia bisa mix and match dengan warna krem untuk celananya. Kemudian kalau untuk hijabnya mau menggunakan warna selain warna fuchsia dan warna krem, bisa menggunakan warna baby pink, tapi baby pinknya jangan yang terlalu pucat. Seperti itu. Nah, kalau untuk warna hijau gitu ya, mungkin hijau itu bisa mix and match dengan warna kuningnya tuh kuning ivory, jangan kuning yang orange atau kuning yang cerah banget. Seperti itu. Hijaunya pun di sini kan hijau itu ada hijau sage green, ada hijau tua. Mungkin yang lebih colorfulnya itu adalah hijau yang tua. Hijau tua misal untuk bajunya pakainya hijau tua tapi jangan terlalu bermotif. Nah, untuk celananya bisa menggunakan warna putih gitu ya. Nah, kalau misalkan mau pakai hijab itu bisa menggunakan warna lebih ke ivory atau warna kuning ya. Seperti itu kurang lebihnya untuk beberapa contoh mix and match outfit yang colorful. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Cesa. Bagaimana cara kita menentukan bentuk tubuh kita untuk mengetahui apa aja sih yang cocok untuk kita gunakan? Karena mungkin tadi kan udah dijelaskan ya Mbak, tapi mungkin masih bingung gitu cara nentuinnya gitu. Kita tuh bentuknya yang seperti apa sih gitu? Oke, jadi kalau untuk menentukan bentuk tubuh itu memang sebenarnya lebih ke eh, aku ambil contoh satu ya, bentuk tubuh yang segitiga terbalik gitu ya. Bentuk tubuh segitiga terbalik itu dia punya bagian dadanya ini agak besar, jadi dari bagian dada sini itu agak besar, tapi pinggangnya tuh kecil seperti itu. Nah, itu bentuk tubuh yang segitiga terbalik. Terus juga contoh lain ada bentuk tubuh tadi tuh yang bentuk tubuh persegi gitu ya. Bentuk tubuh persegi ini diibaratkan seperti orang yang kurus gitu ya. Orang kurus ini dia benar-benar dari bentuk dada, sini bahu, ke pinggang sampai ke bagian pahanya itu dia benar-benar sama gitu ya, tidak ada lekukan-lekukan yang signifikan seperti itu. Nah, kalau untuk yang bentuk tubuh segitiga terbalik, contohnya itu tuh bagus menggunakan baju yang memang dia itu agak sedikit baju dress, tapi dressnya tuh boleh di bagian pinggangnya dikasih seat belt seperti itu. Nah, kalau untuk yang bentuk tubuhnya persegi juga bagusnya menggunakan baju-baju yang kayak blus gitu ya atau baju dress tapi dikasih seat belt juga di bagian pinggangnya supaya terlihat lebih apa namanya berbentuk. Seperti itu kurang lebihnya kalau untuk contoh-contohnya. Yang paling bisa diidentifikasi itu sebenarnya bentuk tubuh itu lebih ke bentuk tubuh yang segitiga terbalik tadi sama bentuk tubuh pir. Nah, kalau bentuk tubuh pir itu bagian atasnya tuh dia kecil gitu ya, sampai ke pinggang tuh dia kecil, tapi di bagian panggul sampai ke bawah tuh dia agak besar. Nah, kalau bentuk tubuh seperti itu mungkin bisa menggunakan celananya tuh yang agak sedikit apa namanya high waist gitu ya, yang agak besar, yang kulot gitu kalau teman-teman tahu. Kemudian bagian atasnya itu boleh bentuk pakai kaos atau pakai yang kemeja tapi yang agak sedikit crop gitu. Kalau untuk occasion ya, bukan untuk rumah sakit. Seperti itu sih kurang lebihnya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari tim Gizi. Eh, Bagaimana sih Mbak cara mengingatkan rekan yang mungkin kurang memperhatikan penampilan seperti memiliki aroma badan yang kurang nyaman dan juga mudah berkeringat? Lalu, apakah ada tips berpenampilan bagi orang yang memiliki kondisi tersebut? Terima kasih. Mungkin untuk menegurnya atau memberitahunya agak sungkan seperti itu, Mbak. Oke.
Kalau untuk hal seperti ini, sepertinya juga banyak ya di beberapa tempat yang memang case-nya seperti ini. Paling cara negurnya tuh kita ajak sharing atau sambil diskusi seperti kayak kita lagi scroll TikTok gitu ya. Kayaknya ini bagus deh. Dan itu aku pernah coba gitu ya. Dan itu kayaknya enak banget loh, aromanya wangi. Terus bisa menghilangkan bau badan. Terus mungkin bisa mengibaratkan atau menceritakan yang orang lain atau temannya yang pernah juga sama seperti temannya yang sekarang gitu diceritakan, dan pakai ini tuh dia tuh enak dan sama gitu seperti itu. Jadi kayak lebih diajak sharing atau diskusi, tapi jangan sampai menyinggung perasaannya. Terus atau enggak boleh kayak dikasih sesuatu, tapi dikasih sesuatu tuh yang kita samaan nih sama kayak aku gitu ya. Aku juga beli buy one get one. Ini buat kamu satu seperti itu. Biasanya kalau misalkan langsung dia dikasih sesuatu atau kayak deodoran atau parfum yang bundling gitu. Jadi kita belinya tuh dua buat kamu satu, iya seperti itu. Tapi jangan sampai menyinggung perasaannya. Jadi biasanya kalau aku ketemu kayak seperti itu, kasih produk yang bisa menghilangkan bau badan itu, deodoran dan parfum gitu ya. Atau enggak kita sharing-sharing atau sambil scroll TikTok sharing-sharing. Seperti ini kayaknya ini enak deh. Biasanya itu dia langsung menyentuh. Tapi kalau memang nggak sadar juga gitu ya, nah mungkin boleh agak ditegur tapi maaf ya gitu. Tapi jangan marah gitu. Tapi itu biasanya agak takut menyinggung kan. Paling opsi pertama tadi sih yang paling bisa ngena banget. Biasanya tuh langsung tersadarkan. Harusnya seperti itu sih Kak kurang lebihnya. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Semoga tipsnya bisa digunakan oleh tim Gizi, jadi semuanya juga bisa tidak ada yang saling ngomongin di belakang atau bagaimana, jadi sama-sama nyaman dalam bekerja ya Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Mbak dari Bu Sri Herni. Eh, Bagaimana cara menjaga konsisten personal grooming di tengah beban kerja yang tinggi agar tetap mencerminkan profesionalisme? Oke, untuk menjaga grooming supaya terlihat lebih profesionalisme, tapi lagi banyak banget kerjaan gitu ya, singkatnya. Paling itu dia, lebih ke kita menjaga penampilan dulu aja. Kalau memang ada uniform yang memang digunakan, kita jaga itu bagaimana supaya tidak lecek, kusut ataupun bau gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk wajah gitu ya, karena memang pakai masker, nah paling di bagian mata ini adalah kita kan senyum juga nggak harus dari mulut aja gitu ya. Tapi kalau kita lagi senyum itu kelihatan banget dari matanya pasti agak sedikit melebar gitu ke sini. Nah, paling di bagian mata sini kalau memang tadi kayak ada mata panda gitu boleh tutupin dengan sesuatu seperti krim blush yang memang bisa untuk menyamarkan kantong matanya, atau menggunakan eye makeup seperti alis atau memang pakai eyelash kayak gitu. Nah, itu adalah untuk menjaga profesionalismenya. Kemudian juga pasti kita tuh harus punya sesuatu yang bisa meningkatkan kita tuh supaya lebih semangat. Mungkin kalau misalkan kayaknya kurang enak nih aromanya, langsung semprot parfum biar lebih seger dan lebih energik. Atau biasanya kalau misal kita lagi banyak kerjaan atau jadi kusut gitu ya, tapi kita tetap harus profesionalisme, harus menjaga itu semua. Ada juga yang memang make up. Make up itu bisa meningkatkan semangat seseorang gitu ya. Kita lagi galau, lagi capek, lagi lelah, tapi kalau kita make up itu biasanya jadi kalau ngeliat cermin, ternyata aku cantik ya. Aku harus semangat, biasanya seperti itu. Tapi kalau memang kendalanya buat apa make up, atau kayaknya sepertinya make up nggak sempet nih karena memang padat banget yang tadi aku infokan, paling bisa dijaga di bagian matanya. Jadi ketika kita pakai masker itu masih bisa tersenyum, dan senyum kita tuh kelihatan di orang lain di bagian sininya. Dan kalau misalkan kendala juga kayak matanya tuh kelihatan lelah banget, ditutupin menggunakan krim blush tadi, atau bisa kalau misalkan mau juga pakai eyelash gitu ya, atau pakai maskara seperti itu. Kurang lebihnya mudah-mudahan terjawab. Baik, Mbak Wulan, terima kasih. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mbak, dari Dokter Yani yang beliau bertanya, Mbak, ada saran nggak sih untuk melengkapi outfit kita yang mungkin menyukai warna hitam ataupun dark navy ataupun warna-warna gotik supaya lebih proper pada situasi tertentu. Terima kasih.
Oke, eh, jadi memang betul banget ya, banyak juga yang sukanya sama satu warna, karena ketika menggunakan warna itu sangat amat membuat kita tuh lebih percaya diri dibandingkan sebenarnya misalkan kalau menurut coloris kamu tuh cocoknya menggunakan warna ini, atau menurut teman kita kamu tuh cocok kalau pakai warna ini, tapi dari kepercayaan diri kita sendiri tuh aku tuh lebih percaya diri, aku tuh lebih happy menggunakan warna hitam, menggunakan warna dark navy, atau menggunakan warna-warna yang memang gelap seperti itu ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi boleh sesekali gitu kita keluar dari zona itu gitu ya untuk mencoba. Misalnya kita menggunakan warna baju hitam, boleh kita mix dengan celananya menggunakan warna yang krem gitu ya, atau menggunakan warna yang abu-abu muda. Nah, itu kan masih sesuai ya untuk mix and match warnanya, dan itu pasti pasti akan terlihat lebih profesionalisme lagi. Tapi kalau misalkan kayaknya tetap aja aku nggak suka warna itu, boleh mungkin tetap menggunakan warna yang disuka. Tapi ketika lagi apa namanya, lagi holiday gitu ya, atau lagi pergi sama teman, atau lagi ada occasion tertentu, lagi ada pesta, menggunakan warna yang memang eh dari warna yang memang seharusnya gitu, atau sesuai dengan personal colornya. Misal hasilnya tadi adalah cool summer, cocoknya tuh pakai warna-warna yang lebih ke warna pink, pink purple seperti itu, dengan warna abu-abu juga yang lebih muda, boleh dicoba. Tapi memang tetap ditonjolkan untuk mix and match-nya warna ini tuh kira-kira masuk atau tidak, seperti itu. Kalau untuk ketika sedang di rumah sakit gitu ya, itu bisa menggunakan warna-warna yang memang disuka atau diyakini ini adalah warna aku, dan aku menggunakan warna ini lebih percaya diri. Tapi kalau sekali mau dicoba boleh seperti itu dok ya. Jadi celananya boleh nih diganti dulu pakai warna krem, kemudian bajunya warna navy itu kan masih masuk, atau bajunya warna hitam, krem dengan hitam itu masih masuk. Kemudian kalau mau coba warna pink, mungkin pinknya jangan terlalu pink pink girly banget, tapi pinknya lebih ke pink mauve, di mana pink mauve itu kan pink yang lebih doff gitu ya. Nanti untuk celananya masih aman menggunakan warna hitam atau warna putih seperti itu. Semoga terjawab ya dok ya. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Semoga semua pertanyaannya sudah menjawab dan dapat memberikan tips dan bisa diterapkan ya Mbak untuk semua yang nanya dan juga semua yang mendengarkan. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, boleh nggak sih Mbak kita diberikan closing statement dari paparan dan juga diskusi pada pagi hari ini? Mbak Wulan? Gimana kak? Tadi kayaknya agak terputus. Iya. Oh iya, sebelum mengakhirinya boleh nggak sih diberikan closing statement untuk hari ini dari paparan dan juga diskusi kita pada pagi hari ini? Kak maaf, Ya Mbak Wulan, terdengar nggak? nggak terdengar maaf. Boleh nggak sih dikasih closing statement sedikit gitu dari paparan dan juga Oke. diskusi kita pagi hari ini? Oke, baik. Untuk closing statement untuk acara We Grow pada pagi hari ini tentang ke grooming, di mana untuk grooming ini bukan semata-mata memang harus selalu berpakaian mewah dan juga berpakaian yang mahal gitu ya, di mana untuk acara pada pagi hari ini lebih ke membangun atau pengembangan diri dan juga menjaga profesionalismenya tetap profesional gitu ya, dengan menggunakan apa yang kita gunakan. Seperti mungkin kalau memang tadi contoh di slide itu adalah outfit-outfit yang memang untuk ke kantor, tapi ketika di rumah sakit memang tetap menggunakan uniform yang seharusnya, Pak. Yang penting dijaga adalah kebersihannya, kerapihannya, dan juga pastinya tidak menimbulkan aroma yang kurang enak seperti itu. Nah, kalau bagaimana supaya lebih terlihat profesional lagi, ya gunakanlah SOP itu, sepatunya, kemudian bajunya, dan yang terakhir adalah pastinya untuk kesehatan
wajahnya gitu ya. Kalau memang tidak dipoles menggunakan make up, tetap dijaga wajahnya selalu menggunakan skincare yang sesuai dengan kondisi kulitnya. Kalau memang tetap bermasker, boleh di bagian eye make upnya itu diberikan riasan-riasan mata supaya terlihat lebih fresh. Kemudian yang paling penting adalah tetap dijaga groomingnya, tidak hanya cara berpakaian aja, tapi juga untuk bahasa tubuhnya serta nada bicaranya juga kepada orang lain seperti itu. Terima kasih Kak. Baik, baik. Terima kasih Mbak Wulan atas paparannya dan juga ilmunya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung acara Wigo sesi ke-33. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini dapat menjadi bekal untuk kita dapat membangun grooming yang baik serta meningkatkan rasa percaya diri kita. Atas nama seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama ini dapat menjadi bekal untuk kemajuan organisasi kita. Jangan lupa ambil satu insight, tuliskan, dan mari kita praktikkan apa yang kita pelajari hari ini di tempat kerja kita masing-masing. Karena satu langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan hari esok. Jangan lupa ajak rekan kerja lainnya untuk hadir di sesi Wigrow berikutnya. Saya Sudarni, pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Wigrow berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan